contoh soal langsung untuk yang portal dengan pergoyangan. Misalnya seperti ini dari materi materinya sebelum UTS ya, yang mirip UTS ya, tapi bukan yang dari UTS. Nah, untuk cross berarti kita harus menentukan dulu kuncinya, kita harus menentukan jumlah pergoyangannya. Jadi di dalam portal itu ada ada 2 derajat kinematis, yaitu derajat pergoyangan, jumlah pendel, simbolnya N, dan ada derajat yang rotasi. Artinya derajat kinematis itu terdiri dari jumlah deformasi yang bernilai tidak nol, yaitu dari rotasi sama jumlah pergoyangannya. Kalau rotasi mudah menentukannya, yaitu dari titik-titik yang merupakan pertemuan balok dan kolom serta titik-titik di tumpuan, tidak termasuk titik yang cantilever ya. Tapi dengan metode cross, jumlah rotasi itu tidak mempengaruhi kesulitan. Semakin banyak jumlah rotasinya juga tidak bermasalah di crossnya. Tapi yang bermasalah adalah jumlah pergoyangannya. Jumlah pergoyangan itu bisa kita hitung dari rumus ini ya, yaitu 2 kali jumlah titik pertemuan termasuk tumpuan dikurangi 2 kali jepit ditambah 2 kali sendi. Maaf Esther bisa dimatiin dulu suaranya. Siap. Jadi 2 kali jumlah titik dikurangi 2 kali jepit ditambah 2 kali sendi ditambah roll ditambah jumlah balok dan kolom ya. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau nah ini bisa ya? Udah bisa dilihat? Ya udah Bu. Iya, jadi kalau setelah kita menentukan jumlah pendelnya, filosofinya itu kita harus lihat bentuk deformasinya nanti seperti apa gitu dengan adanya beban gitu ya. Jadi harusnya digambar di sini sih. Ini kita tahu bahwa dia ada pergoyangan. Nanti setelah kena beban, dia bentuknya seperti apa? Ini pasti dia akan bergeser ke kanan ya. Kemudian ini juga bergeser ke kanan ya. Entah ke kanan entah ke kiri, logikanya karena ini bebannya didorong ke sana, pasti dia ke kanan ya. Dia bentuknya akan berbentuk seperti ini. Nah, dalam pola pikirnya ya. Nah, ini ada beban ya berarti ini dia ikutan geser karena dikasih beban ke bawah, dia melentur ke bawah, ini mungkin muter dulu baru balik ke sini gitu. Secara bentuk globalnya nanti kira-kira gini. Nah, di dalam cross itu tujuannya kita harus buat struktur ini supaya menjadi tidak bergerak gitu. Ya. Sehingga harus harus kita pasang perletakan supaya dia menjadi portal tetap dulu. Karena dia deltanya ada di sini, maka berarti langkah yang pertama supaya dia tidak bergerak, ini harus kita pasang roll hadapnya ke samping searah dengan arah pergoyangannya tadi. Gitu. Kita pasang roll di sini. Nah ini sebagai cross fase 0. Nah padahal sebetulnya pendel ini tidak ada kan, sehingga nantinya ada fase berikutnya yaitu fase 1. Fase 1-nya kita berikan pergoyangan sebesar delta yang harusnya terjadi. Karena ada pergoyangan delta di sini, maka fase yang 1 kita berikan deltanya sehingga muncul dia momen, tapi tetap rollnya tetap dipasang di sini. Karena bebannya nggak bekerja lagi, tapi tetap ada
ada pendelnya di sini. Ini yang fase 1. Paham filosofinya dulu ya. Jadi ngerjakannya kalau cross dengan pergoyangan, maka kita harus pisah cross-nya. Yang pertama itu adalah cross yang tetap akibat beban luar dengan dipasang pendel di tempat munculnya delta. Cross yang berikutnya fase 1 diberikan deltanya ke arah kita ngambilnya pakai sumbu yang positif aja. Jadi misalnya bebannya ke kiri pun ya kita berikan ke kanan. Walaupun tidak sesuai sama logika supaya memudahkan hasil hitungannya. Nanti ketika ketemu plus ya artinya benar arah deformasinya ke kanan. Kalau bebannya ke kiri ya secara logika nanti ketemu deltanya pasti ke kiri. Nah itu dasar dari penyelesaiannya. Paham ya? Sehingga soal yang soal yang ini yang harusnya dia ada pergoyangan dengan kita berikan roll di sini dia menjadi tidak bergerak gitu. Ya. Ini saya geser ke bawah. Nah, dengan kita pasang roll di sini dia menjadi portal tetap. Ya. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan dengan cara cross-nya? Cross itu prinsipnya kita harus menghitung pertama adalah menghitung momen primer. Ini rumusnya sama seperti di slope deflection, yaitu akibat beban merata dia 1/12 L kuadrat. Kalau akibat beban terpusat yaitu PAB kuadrat per L kuadrat. Ya. Nah kemudian kita harus menghitung faktor distribusi. Faktor distribusi itu karena prinsip daripada cross itu balok-balok ini dianggap sebagai jepit-jepit asalnya. Padahal aslinya kan dia nggak jepit nih, tapi ini hanya merupakan sambungan, sambungan kaku. Sehingga momen primer yang tidak seimbang di satu titik itu nanti harus kita distribusikan sesuai dengan kekakuan masing-masing. Ya. Setelah didistribusikan, kita jumlah keseimbangannya dalam satu titik itu sudah 0. Tapi hasil dari distribusi itu karena sifat definisi daripada kekakuan itu adalah besaran momen yang dibutuhkan buat memutar sebesar 1 radian, ujung lain ditahan jepit. Sehingga dengan definisi kekakuan tadi, maka kalau di sini ada momen, maka ujung tempat lainnya juga akan menerima penyebaran momen sebesar induksinya, sebesar faktor induksi yaitu setengahnya. Sehingga hasil dari distribusi tadi, langkah berikutnya harus diinduksikan ke ujung-ujung lain. Jadi 2 langkah. Pertama kita menghitung distribusinya sesuai dengan kekakuan masing-masing. Kemudian nilai momen yang hasil distribusi tadi diinduksikan ke ujung yang lainnya. Ya. Nah setelah diinduksi baru kita jumlah lagi sigma momen di satu titik. Ketika sigma momen di satu titik tersebut belum 0, maka kita harus ulangi lagi, kita harus ulang distribusi lagi, distribusi diulang lagi ke induksi dan seterusnya sampai sigma momen dalam titik ini 0. Prinsip daripada cross seperti itu, ya. Nah, langkahnya pertama kalian harus membuat tabel. Tabel pertama adalah tabel titik. Tabel titik ini yang pertama dibuat adalah titik-titik yang nantinya muncul. Titik yang harusnya muncul itu adalah titik di tumpuan sama titik di pertemuan kolom dan balok. Titik A ini tidak dibuat karena memang titik A ini titik lepas ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan cross-nya nanti. Tapi kalau titik B ini ada karena ada ke BD, ada ke BC ya. BA pun juga tidak perlu kita hitung kekakuan dan faktor distribusinya karena balok BA ini adalah balok lepas, di sini nggak ada tumpuannya. Berarti dia ngikut balok yang lain. Ya. Sehingga titiknya yang perlu dibuat hanya titik B
titik C, titik E, sama titik D. Ya. Biasanya buatnya sesuai dengan urutan. Ini D-nya boleh ditaruh sebelah kiri sih. Misalnya kita mau bikin urutannya dulu D, B, C, terus E. Ya. Atau kalau membuat urutannya ada yang deketan, boleh nih misalnya BC sama CB kan dekat, nanti ditaruh jejer seperti ini. Ya. Nah, kuncinya ini tergantung kemudahan dalam membuat tabelnya aja. Ya. Jadi pertama ini menentukan titik, nah setelah itu menentukan balok. Ya. Di titik tersebut ada berapa balok. Gitu. Di sini B itu ada 3 balok, ada BD, ada BC, dan ada BA. Walaupun ini cantilever, karena ada bebannya, sehingga tetap ditulis ya BA-nya. Hanya tidak perlu dihitung kekakuan dan faktor distribusinya. Tapi karena ada beban, ada momen yang menyebabkan di BA ini muncul momen karena ada beban. Ya. Jadi ini ada BA, ada BD, ada BC. Ya. Nah di C hanya ada CB dan CE. Di E hanya ada EC, di D hanya ada DB. Ya. Kemudian setelah membuat tabel balok, membuat tabel EI. Ya. Tabel EI adalah data kekakuannya. Ya. Di sini ada 2 EI, sini ada 1 EI, berarti kita tuliskan EI. Artinya ini nilainya dalam EI ya, kita membacanya. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 1, 1, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada data panjang balok sama kolomnya. Ya. Ini panjangnya 4, ini panjangnya 5, ini 5, ya, ini 4, dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita menghitung kekakuan. Kekakuan ini rumusnya adalah 4 kali EI dibagi L. Ya. Karena rumusnya seperti ini, sehingga kita bisa bisa hitung di sini dalam rumus. Ini kita masukkan pakai rumus sama dengan 4 kali EI itu ada di sel ini, ya, dibagi sel ini. Ya. Terus di enter, otomatis dia akan menghitung sendiri. Kalau di sini sudah diberikan rumus, ya, maka yang lain tinggal di copy sebetulnya. Ini tinggal diklik copy, kemudian kalian blok yang sebelah kanan ini di blok, terus tinggal diklik paste-nya. Ya. Ini tinggal di paste. Otomatis akan kehitung sendiri ya nantinya. Nah, kita biasakan kalau cross ini kita menggunakan pecahan. Karena kalau menggunakan desimal itu angka desimal di belakang komanya itu panjang sekali supaya tidak ada pembulatan nantinya, jadi kita gunakan pecahan. Caranya yaitu bisa ya kemarin caranya pakai format, kemudian di format sel, kemudian pilih yang fraksi, pilih pecahan yang paling detail, yaitu 3 di atas, 3 di bawah. Ya. Pilihnya yang ini, terus pilihnya yang ini. Ya. Tapi tentunya harus diblok dulu apa selnya ya. Ini kan sudah dibuat selnya. Nah, setelah menghitung kekakuan, kita menghitung faktor distribusi. Faktor distribusi itu ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok di titik ujung dan kelompok di titik pertemuan kolom sama balok. Kalau di ujung itu hanya ada 2 yang dihafalkan, yaitu ujung jepit atau ujung sendi. Kalau ujung jepit itu faktor distribusinya 0, ya, karena ini dua-duanya jepit berarti 0. Tapi nanti kalau ada sendi itu faktor distribusinya -1, ya. Karena sendi itu nggak boleh ada momen, maka setiap ada sebaran momen dari ujung lainnya, dia harus selalu langsung dilawan. Supaya nanti kalau dijumlah 0. Ya. Tapi kalau di titik, yang di titik ini ada ini, B ini ada 3 balok. Ya. Tapi sekali lagi yang cantilever itu tidak menerima penyebaran distribusi.
ya. Tapi momennya ada gitu. Jadi momennya ikutan nanti. Kalau dia ada momen, ya dia dijumlah. Tapi faktor distribusinya nggak perlu dapat bagian sebaran distribusi. Sehingga ini yang B kelompoknya hanya ini aja. Ini, ya. Nah ini dikelompokin 2. Ya. Ini jumlahnya berapa nih kekakuannya? 1 ditambah 8/5. Itu berarti 13/5. Ya. Maka sebarannya yang di sini berapa? Di sini 5/5, berarti mendapat bagian 5/13 gitu ya. Caranya kalian tinggal masukkan aja pakai rumus gitu. Ini diklik sama dengan minus sel di atasnya ini dibagi sel BD ditambah BC terus kurung tutup ya. Otomatis ketemu min 5/13 ya. Nah, yang di sebelah kanan berarti sama dengan sel kekakuan di atasnya, kekakuan BC dibagi kekakuan BD ditambah BC ya. Berarti dia ketemu min 8/13 ya. Nah, ini kalau dijumlah harus min 1 nih 2 nih ya. Jadi lawannya lawannya seimbang. Kemudian di C ini juga sama ya, ini dijumlah, ini juga sama jumlahnya 13/5, sehingga faktor distribusinya ini juga sama 8/13, ini min 5/13 ya. Nah, faktor distribusi kalau ujungnya jepit, ini faktor distribusi yang di titik ya. Kalau dijepit faktor distribusinya adalah 0 ya. Dua-duanya 0. Kalau segi baru min 1. Nah, setelah faktor distribusi, berikutnya lagi, kalian hitung momen primernya. Ya. Momen primer rumusnya seperti slope deflection sama. Ya. Karena di sini ada cantilever, berarti ini ada momen primer juga, yang nilainya langsung aja dihitung P kali lengan. Ini arahnya ke sini kan, melawan. Ya. Sehingga ini besarnya sama dengan 450. Perjanjiannya di cross itu pakai perjanjian satu arah. Yang searah jarum jam positif. Sehingga momen di sini arahnya positif. Nah, Ibu gambarkan aja arahnya. Ini momen positif ya. Angkanya adalah P kali 1,5. Sedangkan momen di BC berarti ini arahnya ke sini, dia momen negatif ya. Rumusnya adalah 1/12 I kali L kuadrat kali 5 kuadrat. Yang di sini positif ya. Nah, ini berarti di sini negatif, di sini juga ya. Nah, kita masukkan ke sini ya rumusnya. Ini maaf, siapa yang nyalain? Bisa dimatiin dulu, Yusuf. Kita lanjutkan ya. Siapa lagi? Ada suara? Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah momen primer, di sini ya kita masukkan sesuai dengan notasi sama rumusnya ya. Nah, setelah selesai momen primer, langkah berikutnya adalah menghitung distribusi. Nah, menghitung distribusi ini yang harus pakai rumus nantinya ya. Distribusi BA ini enggak tergantung dari faktor distribusi yang di atas ya, karena ini kosong, ini di blok, ini berarti enggak dihitung ya. Yang dihitung hanya yang ada faktor distribusinya. Distribusi BD sekarang rumusnya adalah sama dengan faktor distribusi BD dikalikan dengan penjumlahan momen di kelompok balok-balok yang ada di titik B. Berarti di B ini ada BA, ada BD, ada BC. Berarti ini sama dengan minus 5/13 karena faktor distribusinya 5/13 kali BA ditambah BD ditambah BC ya. Tapi BA, BD dan BC ini dipilihnya pakai sel karena nanti akan dikopi ke bawahnya.
Tapi yang faktor distribusi jangan ditulis sel ya. Atau kalau kalian nggak mau pakai sel, boleh dikunci pakai apa yang pakai simbol dolar itu ya. Cuma ibu nggak bisa sih, jadi nggak bisa nunjukin. Ibu biasanya langsung tuliskan angkanya saja ya. Nah seperti ini ya, berarti ini apa distribusi di BD. Terus ini distribusi di BC, berarti kita tuliskan rumusnya juga sama dengan faktor distribusi BC, tapi dituliskan dalam angka, kali sel BA ditambah BD ditambah BC. Ya. Nanti apa? Ini adalah satu kelompok kota, momen. Nah ini kelompok ini harus 0. Nanti kalau ini dikelompokin, itu nih. Ini kalau dikelompokkan cara ngeblok gimana ya? Ya ini aja lah penjelasannya ya. Maksudnya ini kelompok ini ya. Ini 6 momen ini kalau dijumlah harus 0. 450 ditambah 150 ditambah min 833 ditambah 89,74 ditambah ini jumlahnya harus 0 ya. Berarti dia sudah seimbang. Sekarang kita masuk ke CB. CB berarti di sini ada 2 ya. Jadi sekali minus 8/13 kali momen yang ada di CB sama CE. Ya. Yang di CE juga sama minus 5/13 kali momen yang ada di CB dan CE. Tapi momennya pakai sel ya. Ini. Terus yang di EC juga sama, yaitu faktor distribusinya 0. Ini pakai angka, yang ininya pakai sel ya. Yang sebelah kanan juga sama, ini pakai angka, ini pakai sel. Nah, kalau sudah, kemudian masuk ke induksi. Setelah distribusi tadi, sesuai dengan definisi kekakuan itu kita putar satu radian, ujung lainnya menahan setengah dari nilai kekakuan tadi. Maka nilai sebaran distribusi tadi diberikan setengah ke ujung lainnya. Berarti di sini tetap ya di blok BA-nya enggak ikut-ikut dalam cross. Di sini ada BD. BD itu ujung lainnya adalah DB. Berarti ini sama dengan setengah dari sini, setengah dari DB. Ya, dari hasil distribusi. Setengahnya harus pakai angka, ininya pakai sel. Ya. Nah, demikian juga yang sebelahnya lagi. Ini BC berarti setengahnya dari CB. CB itu selnya E25. Ya. Nah, yang CB setengahnya dari BC. BC itu selnya D25. Ini setengahnya CE, ECE setengahnya EC, EC setengahnya CE. DB setengahnya BD. Paham ya? Nah, setelah ini rumus, ini semua dituliskan dalam rumus dan sel. Nanti 2 baris ini tinggal di blok, ya, di copy, ya, kemudian di blok ke bawah. Ini sejumlah genap, ya. Terserah kalian ngebloknya sampai mana gitu, ya. Nah, ini Ibu kira-kira aja sampai di sini. Bloknya genap kan, ya. Ini jumlah bloknya kita copy berapa kali sih? 26 gitu. 26. Pokoknya jumlahnya harus genap gitu ya. Kalau misalnya nanti ganjil baris terakhir harus dihapus, ya. Nah, kita copy langsung paste sini, ya. Artinya kalau di copy paste berarti rumus yang tadi dibuat di atasnya akan tercopy menjadi rumus juga di bawahnya. Ya, sekarang kita lihat hasil kopiannya sampai dia hasil tadi ngopinya sampai di sini ya, sampai dia sudah 0 ya. Sebetulnya ini belum 0 nih kalau pakai 4 digit nih. Ya ini masih 0,001 ya. Jadi kalau mau bisa dipanjangin lagi sampai benar-benar 0 gitu ya. Cuman nanti kalau 0 ini kan kepanjangan.
itu hanya pembulatan aja sih, nggak masalah ya. Artinya nggak mempengaruhi nilai, tergantung kesepakatan kita mau pembulatannya sampai berapa ya. Kalau menurut asumsi kita ini sudah cukup, sudah mendekati 0, kita bisa tutup ya. Selanjutnya kita copy lagi satu baris distribusi ya. Ngopinya di copy dari sini lagi. Sekarang kita copy lagi satu baris distribusi. Atau kalian boleh pakai langkah di copy sebanyak-banyaknya, kemudian kopinya jatuhnya ganjil boleh ya. Nanti dihapus bagian induksi juga sama. Nah, bagian yang terakhir dihapus. Misalnya kalian copy 100 kali, kemudian 101 ya misalnya. Nanti baris yang ke 101 dihapus, tetap jatuhnya genap juga. Ngopinya genap sih 100 kali, nanti dihapus baris terakhir tinggal 99 ya, karena jumlah barisnya nanti terakhir harus ganjil ya. Karena satu barisnya lagi itu didapat dari momen primer ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Ibu mau tunjukkan hasil kopian dari ini. Ini kan nggak jadi ya kopinya. Nah, ini baris dari, ini kan baris yang kita buat pakai rumus ya. Sekarang baris kopiannya di sini, ini ngikuti rumusnya tapi faktor distribusinya nggak berubah. Yang berubah adalah selnya ya. Jadi kalau ini pakai sel 24, ketika di sini dia pakai sel 26 ya. Nah, ini pakai sel 28 dan seterusnya ya. Paham ya? Nah, setelah itu kita tutup sampai nutupnya harus di bagian distribusi. Jadi tadi tergantung kalau ngopinya genap, tinggal hapus saja bagian terakhir. Dia jumlahnya juga jadi ganjil, jadi baris distribusi ya. Kalau sudah ditutup di sini, kemudian dijumlah dari start momen primer nih. Jadi jumlahnya tetap genap juga ya. Nah, ini disorot sampai ke sini. Dari sini ya, disorot sampai ke baris yang ditutup tadi, di sini ya. Kemudian dimasukkan rumus autosum. Sini ya. Dijumlah sehingga dia menjumlah dari sel baris yang momen primer sampai ke sini ya. Ini adalah penjumlahannya. Nah, kalau sudah selesai, ini tinggal di-copy juga ya, terus dipindahkan ke sel kanannya. Ya, tinggal dipaste sehingga rumusnya sama ya. Ini tinggal dipaste aja. Ya. Kita baca dia rumusnya sama. Ini sum semua dari ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa cek nih dalam satu titik. Ini satu titiknya kan ini ya. Ini kita bisa jumlahin. Ini kita bisa kontrol nih. Ini ditambah. Ya, ditambah ini. Ditambah ini. Nah, dia sudah 0. Ya. Nah, yang CB itu sama CB itu jumlahnya sama CE sama IC. Ini 3 ya. Oh, ini 2 nih ya, cuma CB sama CE aja. Ini udah sama ya. Terus kalau IC ini karena dijepit, ya ini berarti jadi reaksinya. Ini BD juga jadi reaksinya. Ya, setelah sampai di sini, langkah berikutnya kita mencari reaksi pendelnya tadi ya. Reaksi pendelnya di sini, hasil hitungan ini tentu nggak sama dengan hasil yang slope deflection. Karena kalau di slope deflection sudah ditambahkan pergoyangan, yang ini pergoyangannya belum masuk. Ya. Dari sini kita hitung reaksi pendel di sini. Reaksi pendel di sini itu menghitungnya sama seperti membuat pribadi di sini. Ya. Jadi kita hitung reaksi horizontal di sini
Ini akibat 300 ada 150. Akibat momen berarti ini DB ditambah BD dibagi 4. Ya. Yang akibat momen di sini ini berarti EC ditambah CE dibagi 4. Ya. Yang biru ini masuk ke sini. Kalau ini ke kiri, karena ini momennya harus selalu dalam positif, berarti ini jadi ke kanan. Ya. Ini juga ke kiri, karena yang 300 ini ke kiri, berarti ini totalnya ke kiri juga, masuk ke sini ke kanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, dia jadi nggak seimbang. Ini 150 ditambah DB ditambah BD dibagi 4, ditambah EC ditambah CE dibagi 4, nih kalau dijumlah nggak 0. Ya, selisihnya itu adalah sebesar reaksi pendelnya. Ya. Nah, kita tulis di sini, kita hitung reaksi pendel nih. Reaksi pendel berarti sama dengan, tadi dari rumus di atas itu sama dengan 150 ditambah apa? Di sini ada BD ditambah DB dibagi 4 ditambah apa? Di sini itu ada CE sama EC dibagi 4 juga, ya. Ini pakai rumus. Nah, ini ketemunya ke kanan ditambah ke kanan, ketemunya ke kanan kan ya totalnya, maka reaksi pendelnya berarti ke kiri. Karena urean keseimbangannya dari hitungan di sini, ini kan ke kiri, berarti masuk ke sini ke kanan, ke kanan. Nah, reaksi pendelnya adalah lawannya, berarti reaksi pendelnya ketemu ke kiri. Sampai di sini paham? Bisa dilanjutkan? Mungkin salah satu bisa nyalain suaranya. Insya Allah paham, Bu. Ya, nah sekarang kalau sampai ke reaksi pendel paham, berarti rumus di cross ini sudah bisa jadi patokan. Kita bisa copy semuanya nanti untuk masuk ke fase 1. Ya, fase 1 itu yang pergoyangan. Jadi caranya kalian bisa klik copy, kemudian masuk ke sel sini, di paste. Ya, tapi dengan gambar yang beda tentunya, tapi rumus ininya masih sama, ya. Nah, sekarang masuk ke fase 1. Fase 1 tadi sebetulnya kan pendelnya nggak ada, ya. Karena pendel itu nggak ada, karena pergoyangan, maka yang fase 1 itu sengaja kita berikan dia beban pergoyangan. Jadi ini kita berikan satu satuan, anggap saja kita geser sebesar 1 meter misalnya. Karena satuannya pakai kilogram meter ya. Jadi tapi sebetulnya satu satuan ini dalam delta gitu. Ya. Jadi kita berikan 1 delta, ini kita berikan 1 delta. Dengan diberikan 1 delta, dia muncul momen primer, yaitu momen primernya sebesar minus, kalau pergeserannya ke kanan, berarti momen primernya minus 6 kali EI kali delta dibagi L kuadrat, ya. Nah, dalam hitungan momen primer, karena EI itu dalam satuan, delta juga dalam satuan, maka di sini hitungan momen primernya ini sebetulnya nilainya adalah dalam EI per delta. Ini satuannya adalah EI delta. Ini ya, notasinya dari sini. EI delta ini. Ya. Jadi kita bacanya ini momen primer di BD berapa sih? Berarti minus 6 kali EI, EI-nya kita jadiin 1. Ini jadi kalau masuk semua sebetulnya kan kali EI. EI-nya dimasukkan angka 1, ya. Deltanya juga dimasukkan angka 1. Ya. Min 6 EI delta per L kuadrat. L-nya berapa? L-nya di sini ada data L kan, ya. Di sini bisa kita masukkan 4 atau kalau mau ini dimasukkan ke sel gitu supaya nanti bisa di copy ke atasnya. Tapi sebetulnya nggak di copy sih karena yang balok nanti kan nggak ada ya, nggak ada momen primernya untuk yang kolom. Tapi ini boleh aja pakai sel ini ya, ini selnya 4 kali kolom.
EI-nya ini juga boleh pakai sel sebetulnya. Nanti kalau EI-nya beda, ngikut di sini. Jadi ini bisa pakai sel. Ya. Nah, ketemunya ini. Ini tuh dibacanya dalam EI delta. Nah, momennya hanya ada di kolom kan. Ini berarti BD, DB, sama EC. Sama CE. Ya. Berarti ini bisa di-copy rumusnya. Tinggal di-copy ke sini. Ya. Nah, ini sama. Ya. Terus bisa di-copy ke sini juga. Oh, ini satu kelompok. Jadi bisa di-blok aja bareng. Ya. Hasilnya sama. Ya. Paham ya? Nah, yang diganti hanya sebelah sini aja nih. Area momen primernya aja. Tapi data EI, data L, data kekakuan, faktor distribusi itu sama dengan yang ada di di sheet cross fase 0. Ya. Otomatis dengan ini kita rubah, nanti ini akan merubah sendiri karena sudah pakai rumus tadi. Ya. Ini akan berubah sendiri, ya. Nah, karena kita pakai jumlah selnya sama dengan yang di fase 0, ini jadinya mubazir kan, ini sebetulnya udah 0 terus nih, ya, di sini. Tapi sebetulnya kalau diklik, kalau misalnya mau pakai digit yang lebih panjang, bisa jadi ini sebetulnya angka di belakangnya masih ada angkanya gitu. Karena ini kan lihatnya pakai digit yang kecil aja. Ini coba kita tes kalau dia angkanya ini. Oh, ini lebih kecil. Ya, kita panjangi. Nah, sebetulnya masih ada nih angkanya gitu. Hanya karena kita buat tampilannya hanya sampai 4 digit di belakang koma, maka dia udah 0 gitu. Ya. Jadi kalau pakai Excel mau sepanjang-panjangnya juga nggak apa-apa kalau ingin lebih teliti. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, setelah itu nanti sama sampai hasil momen akhir, ya. Tapi ini semua satuannya dalam EI delta. Kita hitung lagi reaksi pendelnya. Reaksi pendelnya juga masih pakai rumus yang sama di cross, tapi ingat karena nggak ada momen primer, kalau di cross tadi kan ada beban P itu, sehingga ada data 300 dibagi 2 ya kalau di fase 0. Tapi di sini kan nggak ada beban apa-apa, sehingga rumusnya hanya rumus yang momen aja ya. Sehingga ini kalau dimasukin rumus hanya momen BD ditambah momen DB dibagi 4 ditambah momen CE ditambah momen EC dibagi 4. Ya, nggak perlu ada P-nya karena P-nya nggak ada. Ya. Jadi secara logika benar bahwa pendel yang fase 0 itu ketemu reaksinya ke kiri, pendel yang fase 1 ketemunya ke kanan. Berarti permisalan kita deltanya itu benar ke kanan. Gitu. Karena kalau berlawanan berarti jadinya deltanya akan ketemu positif. Ya. Cara menghitung deltanya gimana? Ini kan nilainya dalam delta. Ya. Sekarang ini adalah reaksi pendel yang fase 0 tadi. Ini yang dari sini ya. Dari sini di copy ke sini ya. Tapi ngopinya jangan copy paste karena kalau copy paste nanti kan sel-sel ikut masuk nih sel yang di atasnya. Sementara selnya kan berubah. Jadi khusus di sini pastenya dipilih yang paste paste nilai ya. Ini di copy ini masuk ke fase 1. Oh, ini kan udah dari fase 1 ya. Kopinya dari fase 0 ya. Ini di rumus ini bisa di copy, tapi sebetulnya kita mau copy angkanya nih ya. Copy ya. Kemudian masuk ke sini. Nah, ini dipilihnya yang paste value. Ini ya. Sehingga
dapatnya nilainya aja, nggak ikutan rumusnya gitu. Karena kalau ikutan rumusnya nanti berubah angkanya, gitu ya. Nah kemudian ditambah ini sebetulnya kan persamaan ya, cuman tampilan aja. Ini ditambah ini reaksi pendek. Karena di sini nilainya minus, ya di sini nilainya minus. Ini juga sama, copy paste nilai dari sini ya. Nah ini variabelnya adalah EI delta. Ini harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung variabel EI deltanya. Maka EI deltanya berarti sama dengan ini pindah ke kanan kan ya, jadi minus, berarti jadi rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan ini, tapi minus, ada minusnya ini ya, dibagi ini. Ya, ternyata ketemunya dia positif. Ya pasti positif karena satunya minus, satunya. Maka nilai deltanya ketemunya segini. Ya, nilai delta ini sama dengan hasil slope deflection. Ini EI delta ya, sehingga kalau kita mau tuliskan, maka nilai deltanya berarti sama dengan, nilai deltanya berarti kalau kita tuliskan sama dengan 286,7925 per EI. Karena I-nya pindah suku kan, jadi ke kanan gitu ya. Ini. Jadi nilai deltanya ini ya. Nilai delta ini sama dengan hasil dari perhitungan slope deflection kemarin. Perhitungan slope deflection-nya ini kan 286,79 per EI. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau dengan cross berarti langkah perhitungannya adalah sampai ketemu delta dulu, tidak ketemu rotasinya. Ya. Kalau rotasi nanti dihitungnya lewat langkah berikutnya. Nanti terakhir aja lah gampang karena nggak ada di sini ya. Nanti mungkin Ibu jelaskannya apa nanti di minggu berikutnya. Ya. Karena rumusnya agak lupa Ibu, ada sel-sel lagi yang beda ya. Paham ya sampai ke hitungan delta? Ya, Bu. Ya, berarti Paham. kalau sudah paham, kita lanjutkan sekarang menghitung momen akhirnya ya. Nah, kalau delta ini sudah ketemu, ini tadi kan sebetulnya variabel yang ada di sini, variabel yang ada di fase 1 ini. Fase satunya kan masih ini angkanya. Tapi angka ini sebetulnya harus dikalikan EI delta gitu kan. Karena EI deltanya ketemu ini ya, maka tinggal sel ini dikalikan dengan angka ini tadi ya, sehingga ini rumusnya sama dengan sel ini dikalikan hasil perhitungan EI delta ya. Yang lainnya juga sama. Yang lain juga sama, sel di atasnya dikalikan EI delta dan seterusnya ya. Nilainya sudah dalam kilogram meter ya. Kalau tadi masih dalam EI delta. Yang fase 0 ini dipindahin dari cross ini. Yang dari fase 0 ini dipindah ke sini ya. Tapi balik lagi pindahnya jangan copy paste tapi pas value ya, sehingga nggak ikutan rumus di atasnya. Sehingga nilainya sama persis dengan yang di fase 0. Nah, setelah itu momen akhir tinggal dijumlah nih dari fase 1 dijumlah fase 0 ya, disam dapatlah ini ya. Sehingga inilah momen akhirnya. Nah, kita bisa jumlah nih 3 ini udah mendekati 0. Ini hasilnya sama dengan yang ada di slope deflection ya. Ini sama dengan ini sama ini sendiri ya di sini. Nah, seperti itu ya. Langkah berikutnya sama seperti slope deflection. Kalau sudah ketemu momen akhir, tinggal diteruskan pribadinya lagi, tinggal menghitung nilai VA, nilai HA, nilai VC, dan nilai hasil. Nilai PD ya, ada hitungan. Nah, kira-kira seperti itu untuk cross dengan pergoyangan.
Ini masih yang satu pergoyangan ya. Sementara tugasnya kan yang 2 pergoyangan ya. Yang 2